Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya cara untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satunya dengan mempercantik diri. Nah, setiap usaha untuk mempercantik diri itu nggak salah. Asalkan nggak sampai membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Ada seorang perempuan, usianya 20 tahun, dia meninggal dunia tidak lama setelah dia melakukan operasi sedot lemak atau yang dikenal dengan liposuction. Perempuan ini melakukan tindakan operasi ini diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Tindakan itu dia lakukan di sebuah klinik kecantikan ilegal karena dia tergiur dengan harga yang ditawarkan yang sangat murah. Dan gara-gara operasi tersebut, usus perempuan ini sampai robek terkena jarum sedot lemak dan menyebabkan kebocoran yang akhirnya mengakibatkan infeksi berat di rongga perutnya. Apa liposuction itu prosedur yang bahaya? Mari kita bahas di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Jadi korban ini adalah seorang perempuan usianya 20 tahun. Dia adalah seorang selebritis dunia maya. Perempuan ini, si korban, dia terkenal karena dia punya wajah yang sangat cantik dan tubuh yang sangat proporsional sampai dibilang orang-orang dia tuh body goals banget. Waktu awal-awal dia terkenal, sebenarnya banyak omongan miring terutama dari perempuan yang iri dengan kecantikan si selebgram ini. Dia bilang, paling cantiknya juga karena filter. Tapi setelah orang ketemu dengan si korban ini, mereka baru lihat kalau orang ini betul-betul cantik, badannya betul-betul bagus dengan atau tanpa filter. Gara-gara kelebihan fisiknya ini, si korban banyak disponsori oleh produk kecantikan dan kebugaran. Mereka berlomba-lomba menjanjikan andai kata kalian ini ya menggunakan produk kami, kalian bisa secantik si korban ini. Gak jarang juga sih ada perempuan yang iri dengan kecantikan dan juga kepopuleran si korban. Apalagi misalkan pasangan pacar atau suaminya ketahuan memfollow akun media sosial si korban ini, apalagi sampai like dan komen. Banyak sekali perempuan yang jadi gak suka dengan si perempuan ini. Sampai akhirnya suatu hari si korban ini mengumumkan kalau dia sudah punya pacar. Di sini kaum hawa udah mulai lega nih, karena pacar si korban ini itu adalah pacar yang idaman setiap perempuan. Seorang laki-laki yang ganteng, kaya, dan memperlakukan korban ini seperti seorang putri. Mereka sering banget membagikan kemesraan mereka dari video atau foto-foto mereka berlibur ke berbagai tempat. Sampai puncaknya suatu hari mereka membagikan postingan kalau korban ini sudah dilamar oleh pacarnya. Proses lamaran itu sangat romantis sampai banyak orang yang komentar, waduh ini bener-bener satu ya idaman banget lah. Si laki-laki ini rela menghabiskan sekian banyak uang untuk melamar pacar dengan cara yang sangat indah. Nah, setelah proses lamaran itu, si korban ini membagikan foto-foto dan video bagaimana dia itu mempersiapkan pernikahannya dengan pacarnya. Dan di hari H, pernikahan mereka berlangsung dengan sangat meriah, banyak sekali tamu kondangan yang datang, dan pernikahan ini konsepnya seperti kerajaan. Nah, indah sekali, tapi baru sebulan menikah, si korban ini kemudian memposting bahwa dia itu sudah hamil. Dia posting gambar test pack positif ditambah foto USG, di mana ada tulisannya di situ perkiraan usia janin itu kurang lebih 1 bulan. Mulai nih perempuan-perempuan yang masih iri sama si korban ini, mereka mengeluarkan gosip-gosip. Mereka bilang, wah kok bisa ya, kan nikahnya belum ada 1 bulan, kok sudah tiba-tiba hamil, anaknya ini udah berusia 1 bulan. Nah di sini nih orang sering salah kaprah dengan usia kehamilan. Nah kalau usia janin itu nggak dihitung dari awal terjadi pembuahan, tapi dari hari pertama haid terakhir. Contohnya misalkan si korban ini dia mulai haid terakhir kali itu mulai tanggal 5 Januari.
Tanggal 17 Januari korbannya menikah, dia melakukan bulan madu, berlibur, dan kemudian pada saat tanggal 7 Februari tes packnya positif dan saat di USG itu usianya 1 bulan. Nah, 1 bulan ini bukan dinilai dari pada saat terjadi pembuahan, tapi dari hari pertama haid terakhirnya tadi. Nah, balik ke ceritanya tadi. Dan setelah hamil ini, korban mulai sering nih memamerkan pada saat dia proses kehamilan. Tentu aja dengan berbagai macam sponsor, dari susu buat ibu hamil, baju untuk ibu hamil, dia selalu kelihatan cantik. Nah, tapi mata netizen yang tajam mulai ngeliat nih, kok kayaknya korban ini mulai pakai filter lebih banyak dari seharusnya ya. Biasanya kan nggak pakai filter. Nah, lebih-lebih ada orang yang bilang, tahu nggak, si selebgram ini, si selebritis dunia maya ini sebenarnya itu waktu hamil kondisinya tuh berubah loh. Sekarang dia udah nggak secantik dulu lagi, badannya makin gendut, terus juga jerawatan. Itu banyak banget yang nulis di kolom komentarnya. Wah, mulai pakai filter ya? Berarti mulai nggak pede dong. Lagi hamil, badannya gendut, kulitnya jerawatan. Sedikit banyak komentar-komentar dari para followernya ini membuat si korban stres. Walaupun si suami korban ini suportif. Suami korban selalu bilang, ya namanya juga kamu sedang hamil, hormonmu nggak stabil, ya wajar lah kalau ada perubahan kulit, perubahan bentuk badan. Yang penting buat saya, istri sama calon anak saya ini sehat. Suaminya korban ini sebenarnya udah minta ke korban, gini deh, kamu kan lagi hamil, kamu perlu tenang. Gimana kalau kamu berhenti main sosial media dulu? Tapi korban menolak karena bagaimanapun dia masih ada perjanjian kontrak dengan berbagai sponsor. Ditambah lagi korban gak mau kehilangan popularitasnya. Sampai tiba hari persalinan, korban berhasil melahirkan anak perempuan yang sehat dan gak kurang satu apapun. Semua keluarganya korban sangat bahagia, apalagi suaminya korban. Tapi yang mereka nggak tahu, diam-diam korban ini pada saat dia mengurus anaknya, dia menyimpan kebencian pada bentuk tubuhnya yang mulai berubah. Karena sebagaimana layaknya ibu hamil, pasti ada stretch mark atau garis-garis di perut. Perutnya makin membuncit setelah melahirkan dan bentuk payudaranya juga berubah. Dan setiap korban ini posting foto di media sosial untuk promosi berbagai macam produk, pasti ada komentar miring. Kayak, habis lahiran kok badannya gendut ya, kulitnya makin jelek. Wah, lama-lama orang juga males nih ngeliat, cantiknya juga kebantu filter. Nah, ini membuat korban sangat stres, apalagi saat itu kan korban baru melahirkan anak pertamanya. Tambah lagi, korban ini nggak bisa begitu aja stop main media sosial. Dia masih punya berbagai macam kontrak dengan produk-produk yang endorsing dia. Dan itulah jahatnya netizen. Puncaknya, korban itu akhirnya mengambil keputusan kalau dia akan melakukan operasi sedot lemak atau liposuction untuk mengembalikan bentuk badannya sebagus dulu. Padahal saat itu, korban itu baru 3 bulan melahirkan. Korban nggak cari-cari info di mana yang bisa menyediakan jasa sedot lemak. Tapi kebanyakan klinik resmi itu memberikan syarat kalau ibu yang baru melahirkan minimal harus 6 bulan dulu setelah melahirkan baru boleh proses sedot lemak. Dengan pertimbangannya, kalau 6 bulan itu kan anak mendapatkan ASI eksklusif. Anak nggak boleh makan yang lain kecuali ASI ibunya. Dan untuk yang memberikan susu ke anaknya, ibu itu kan perlu tenaga. Nah, itu syaratnya, minimal 6 bulan dulu baru ibu itu boleh sedot lemak. Tapi satu hari korban ini menemukan ada satu klinik kecantikan yang berani menawarkan jasa sedot lemak yang aman tanpa efek samping. Waktu korban jelaskan, saya baru melahirkan loh. Nah, pihak klinik ini bilang, gak apa-apa, aman kok, proses kami itu aman, cepat, sehari selesai. Tambah lagi, korban semakin tergiur karena harga sedot lemak di klinik ini tuh sangat murah dibandingkan dengan tempat lainnya. Korban merasa inilah jawaban atas masalahnya. Tapi terjadi adalah sebaliknya. Ini adalah awal dari malapetaka yang akan menimpa korban. Korban mulai menyusun rencana. Karena bagaimanapun dia gak mau kok proses sedot lemaknya ini ketahuan keluarganya, apalagi suaminya. Karena udah pasti suaminya gak akan setuju.
Korban masih menyusui dan suaminya selalu bilang, fokus dengan kesehatanmu dan kesehatan anakmu. Waktu korban memutuskan, oke, dengan atau tanpa persetujuan suami saya akan tetap melakukan prosedur ini. Korban ini berpikir, nanti kalaupun suami saya tahu, dia nggak akan marah lama-lama. Namanya juga laki-laki, akhirnya juga pasti akan senang kalau dia ngelihat tubuh saya kembali ideal. Korban nyusun rencana, dia menunggu saat suaminya ini ada tugas ke luar negeri. Pada saat suaminya pergi, suatu hari ini korban dititipkan anaknya ke babysitter. Dia bilang ke babysitternya, saya titip anak saya ya, saya mau ketemu klien di luar, saya membicarakan kerjasama bisnis. Padahal sebenarnya hari itu korban mendatangi klinik kecantikan tersebut. Waktu korban ini datang, klinik tersebut itu sekilas tuh gak kelihatan seperti klinik kecantikan. Gak ada apa-apa namanya. Dan waktu korban masuk sama sekali gak ada daftar dokter, apalagi keterangan surat izin prakteknya. Cuma ada satu orang di sebuah meja yang mencatat nama korban, mengambil uangnya yang untuk pembayaran proses sedot lemak tadi. Terus tiba-tiba, oke, ibu masuk aja ke ruangan, langsung mulai prosedur ya. Dari sini kan sebenarnya kelihatan agak aneh. Waktu korban ini mau diambil lemaknya, sama sekali gak ada tes darah, tes alergi, korban disuruh ganti baju, kemudian dibius, dan gak lama kemudian terjadilah proses sedot lemak tersebut. Setelah beberapa jam, korban ini bangun dan korban mengeluh perutnya sakit sekali. Tapi tenaga medis yang menangani korban bilang, oh gak apa-apa bu, itu mah prosedurnya normal. Namanya juga baru sedot lemak, pasti ada nyeri-nyeri sedikit. Korban sempat nanya, apa saya perlu dirawat inap? Gak usah bu, pulang aja, ini udah saya kasih obat untuk stop darah, anti radang, sama anti nyeri. Dan saat itu korban dipulangkan begitu saja, padahal saat itu korban dalam keadaan lemas. Waktu korban kembali ke rumah, korban bilang ke asisten rumah tangganya, perut saya sakit, kayaknya saya mau haid deh. Saya nitip anak saya ya, saya mau tidur. Padahal saat itu korban sedang menahan rasa sakit yang setengah mati di perutnya. Korban mencoba minum obat-obatan yang dikasih dari klinik tadi, tapi sakitnya gak berkurang. Korban kemudian naik kamarnya dan korban pun tidur. Keesokan paginya, asisten rumah tangga di rumahnya korban ini curiga. Kok gak biasanya ya, ibu ini tuh bangunnya kok siang sekali. Padahal biasanya si ibu ini paling rajin bangun pagi, senam, terus nyusuin anaknya. Saat itu sudah jam 8 pagi dan asisten rumah tangga di tempat korban ini datangin kamarnya korban. Diketuk-ketuk, dipanggil-panggil, gak ada respon sama sekali. Dan waktu dibuka, dia sangat terkejut karena saat itu korban sudah meninggal dunia dalam keadaan terbaring tempat tidurnya dan badannya sudah kaku. Asisten rumah tangga korban langsung menelpon pihak yang berwenang dan jasad korban pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Di kamar jenazah, jasad korban ini diperiksa oleh dokter spesialis forensik. Dari pemeriksaan luar didapatkan ada tanda mati lemas yang sangat jelas, bibir korban biru, jaringan di bahunya sampai kebiruan. Waktu dilihat bagian perutnya korban, ada beberapa luka berbentuk titik, yang itu ada jahitan sebanyak 2-3 jahitan, tapi sekitar luka itu ada warna kebiruan, dan perut korban agak membuncit. Nah, titik-titik tadi itu adalah titik-titik yang dimasukkan oleh jarum sedot lemak ketika mau menghancurkan lemak dalam perut. Nah, jadi prosedur sedot lemak itu pertama-tama dimasukkan jarum. Jarumnya itu ada bolong tengah-tengahnya, dimasukkan ke dalam perut, menembus kulit sampai jaringan bawah kulit, dan kemudian jarum itu digerak-gerakkan sampai jaringan lemak di bawah kulit itu hancur. Setelah hancur, barulah lemak-lemak itu disedot, itu nanti yang diharapkan bisa membuat tubuh korban jadi langsing. Nah, pada saat dokter forensik ini melakukan otopsi, mereka menemukan perutnya korban ini penuh cairan yang baunya tuh busuk sekali. Cairan itu terdiri dari darah dan nanah. Dan bagian dinding perutnya korban itu sampai lengket ke usus di bagian dalamnya. Dan ada jaringan ikat yang menandakan ada peradangan yang parah sekali di perutnya korban. Selain itu, di usus besarnya korban itu ada memar yang sangat luas.
Nah, waktu ditelusuri, seperti yang sudah diduga, di usus besarnya korban itu ada luka terbuka berbentuk bulat diameternya 0,5 cm. Dan luka itu ada di beberapa titik. Dugaan kuat kalau saat itu korban ada kekerasan tajam yang menusuk ke dalam. Waktu ditelusuri, lukanya itu sesuai dengan luka di perut kiri dan perut kanannya korban. Ini menyebabkan korban mengalami infeksi yang sangat luas di perutnya sampai ginjalnya korban ini bengkak. Andai pun korban sempat dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar korban bisa gagal ginjal. Ditetapkan sebab matinya korban ini adalah infeksi berat di perut yang mengakibatkan syok. Jadi pada saat ususnya dibocor, kan cairan di usus ini ada makanan, ada bakteri, itu masuk ke rongga perut. Yang menyebabkan ada infeksi, yang infeksi itu begitu kuat sampai memicu reaksi radang. Pada saat radang ini, tubuh otomatis akan melepaskan sejumlah zat kimia untuk melawan infeksi. Nah, saking beratnya infeksi yang dialami korban ini, terjadi peradangan hebat sampai respon tubuh ini begitu kuat. Nah, respon tubuh yang kuat setengah mati ini malah merusak organ dalamnya korban. Organ yang kena ini antara lain ada otak, ginjal, hati, paru-paru, sampai jantung. Semua organ vital korban kena dampak gara-gara terjadi gangguan di pembuluh darah. Selain itu, proses syok ini juga mengakibatkan gangguan pembekuan darah. Dan gara-gara ini, korban mengalami gagal organ yang sangat luas karena organ vital nggak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Dan inilah penyebab kematian korban. Pihak yang berwenang kemudian menghubungi suaminya korban. Dengan sangat terpukul, suaminya korban ini kembali ke tanah air dan dia cerita kalau dia itu nggak pernah tahu kalau korban ini mau liposuction. Sambil nangis, suaminya korban ini bilang, saya itu sama sekali nggak merasa terganggu dengan perubahan di tubuh korban ini. Saya tuh pengen negaskan ya, saya tuh tercinta sama istri saya bagaimanapun bentuk tubuhnya. Waktu saya nikahin istri saya tuh bukan gara-gara dia cantik, tapi gara-gara saya sayang sama kepribadiannya. Memang saat itu istri saya sempat bilang, dia mau sedot lemak. Jelas saya menolak dong, karena saat itu kan istri saya sedang menyusui. Saya khawatir sama kesehatannya. Saat itu saya pengen dia fokus sama kesehatannya dan juga kesehatan bayinya. Gara-gara itu ya kami sempat bertengkar. Korbannya sempat bilang ke saya, aku tuh capek terus-terusan ngerasa jijik setiap kali aku ngeliat tubuhku tuh di cermin. Pada saat itu sebenarnya suaminya korban itu berusaha tetap sabar ngeliat kelakuan istrinya. Pelan-pelan dia jelaskan, dia coba tenangkan istrinya. Dia bilang ya namanya setiap wanita yang melahirkan itu pasti tubuhnya akan berubah. Kamu jangan melihat perubahan tubuh kamu ini sebagai sesuatu yang buruk. Lihat ini sebagai tanda perjuangan kamu sebagai seorang ibu. Tapi sayangnya, gara-gara obsesi korban untuk punya tubuh yang cantik yang bisa dipamerkan di media sosial dan mendapat berbagai macam pujian, korban gak bisa melihat itu. Dan gara-gara itu, akhirnya anak korban yang belum usianya 1 tahun harus kehilangan ibunya. Pihak yang berwenang kemudian berhasil menelusuri keberadaan klinik kecantikan tersebut. Dan sudah diduga, klinik kecantikan tersebut adalah klinik kecantikan ilegal. Klinik kecantikan itu sama sekali nggak punya izin praktek. Dan dokter yang menangani korban ini ternyata bukan dokter. Dia adalah mantan tenaga medis yang surat registrasi sudah dicabut gara-gara terlibat kasus aborsi ilegal. Dokter yang menangani korban ini diketahui itu beberapa tahun yang lalu pernah menjual obat untuk pengguguran kandungan. Dan gara-gara itu dia sempat juga ditahan dan surat tanda registrasinya akhirnya dicabut. Dan sekarang orang ini membuka klinik tersebut dan dia itu sebenarnya nggak punya kompetensi dokter bedah. Dia cuma membeli alatnya dan dia mempelajari cara sedot lemak itu secara otodidak di dark web. Pada saat diinterogasi, si pelaku ini bilang, sebelum ini saya tuh sudah menangani 5 pasien, tapi mereka semua baik-baik aja kok. Mereka semua sembuh dengan total, sama sekali nggak ada komplikasi.
Tapi untuk membuktikan ini, pihak yang berwenang kesulitan karena di klinik tersebut sama sekali tidak ada rekam medis. Jadi nggak ketahuan sudah berapa orang yang berobat ke klinik tersebut dan berapa orang yang sembuh atau berapa orang yang akhirnya celaka seperti si korban tadi. Dan pada akhirnya pemilik klinik kecantikan tadi dan beserta segala kroni-kroninya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Sebenarnya nggak salah kalau semua orang ingin mempunyai fisik yang enak dilihat. Tapi kalau kita merawat diri atau bahkan memodifikasi tubuh kita ini demi pujian orang, itu nggak akan ada habisnya. Karena saat itu tuh kita menempatkan diri kita di posisi yang sangat rentan. Apalagi kok demi pujian, kita rela melakukan apa saja sampai hal yang membahayakan diri kita atau orang lain. Sayangi diri kita, jangan korbankan keselamatan kita demi orang lain. Dan satu lagi saya ingin ingatkan, jangan pernah anggap enteng hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita, apalagi keselamatan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.